Sejatinya, kisah kandasnya hubungan asmara adalah kejadian biasa yang dapat terjadi pada pasangan siapa saja. Tak semua pasangan yang sepakat untuk menjalin cinta akan berakhir di pelaminan. Akan ada cerita cinta, sehingga pada kenyataannya, janji cinta sebelum menikah pada akhirnya tak dapat berlabuh di institusi pernikahan. Akan ada rasa sakit, tentu pasti akan dirasakan. Dan yang lebih pasti merasakan sakit adalah pihak yang tak ingin perpisahan terjadi, entah dari pihak pria maupun wanita. Namun, yang akan menjadi sangat disayangkan adalah jika adanya pihak luar yang membuat suasana menjadi keruh. Ya, tentunya yang masih hangat dan menjadi perbincangan publik serta netizen adalah kandasnya hubungan asmara antara Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu. Hubungan yang sudah terjalin kurang lebih 5 tahun lamanya akhirnya tidak dapat berlabuh di pelaminan karena pihak Kaesang Pangarep ingin mengakhiri hubungan percintaannya dengan Felicia Tisu. Dan putusnya hubungan asmara menjadi heboh karena adanya pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu. Banyak pihak yang menyayangkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah Ali Mohtar Ngabalin, staf khusus kantor staf kepresidenan. Menurutnya, langkah Ibunda Felicia Tisu terhadap kandasnya hubungan asmara putrinya dengan Kaesang Pangarep sudah berlebihan. Maka, ketika mendapat serangan pernyataan dari Felicia Tisu, Kaesang Pangarep dinilai baik dan positif oleh pakar mikroekspresi dalam menghadapi masalah ini. Kaesang punya PR untuk benar-benar sekarang menyelesaikannya dengan baik-baik atau dengan asertif atau dengan lebih tertata secara strategi gitu. Buat saya kayak gitu. Dia nggak bisa berperilaku selayaknya orang biasa. Kenapa? Karena faktor kedua, bahwa masalah ini tidak terlepas dari di belakangnya Kaesang ada figur siapa. Selain itu, salah satu pihak yang menyayangkan pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu adalah keluarga besar Nadia Arifta. Lalu, akankah keluarga besar Nadia Arifta membawa pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu ke ranah hukum? Maka ketika banyak pihak yang menyayangkan sikap dari Ibunda Felicia Tisu, hal serupa juga diberikan oleh netizen kepada Nadia Arifta. Sehingga menurut keluarga besar, kini psikologis Nadia Arifta sedang terguncang. Lalu apa yang membuat Nadia Arifta dibully habis-habisan oleh netizen? Untuk melihat lebih jelas, kita saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cerita putusnya hubungan asmara antara Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu hingga kini masih menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan netizen dan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, karena sejatinya putus dan kandasnya hubungan asmara adalah sebuah peristiwa yang wajar, di mana banyak pasangan muda yang sedang bercinta harus menyadari kenyataan jika cinta tak bisa lagi diperjuangkan dan dipertahankan. Namun, yang membuat cerita putusnya cinta antara Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu karena adanya ungkapan kekecewaan yang dilakukan oleh ibunda dan kakak dari Felicia Tisu. Sontak karena hal itu, kisah putus cinta kali ini menjadi luar biasa karena dibumbui drama-drama kekecewaan yang dilakukan oleh ibunda Felicia Tisu. Ada pihak yang bersimpati, namun tak bisa dipungkiri juga jika banyak pihak yang menyayangkan dan kecewa atas perilaku Ibunda Felicia Tisu yang berbicara di media sosial miliknya terhadap Kaesang. Salah satunya yang menyayangkan atas perilaku Ibunda Felicia Tisu adalah paman dari Nadia Arifta. Karena pernyataan yang sudah terlalu berlebihan dan menyinggung perasaan keluarga besar, maka paman dari Nadia Arifta pun harus mengcounter pernyataan Ibunda Felicia Tisu. Kemudian, setelah diberikan ultimatum agar menghentikan omongannya di media sosial, pada kenyataannya Ibunda Felicia Tisu masih berkoar-koar atas kandasnya hubungan asmara putrinya dengan Kaesang Pangarep. Lalu akankah keluarga besar dari Nadia Arifta akan melakukan langkah hukum setelah sebelumnya diberikan ultimatum? Enggak sih, udah nggak ada kan, saya udah statement di beberapa media, saya udah nggak peduli lagi sama
urusan Mama Feli. Kita udah close semua, udah close, udah nggak mau urusan itu lagi. Yang jelas kita udah klarifikasi di beberapa media, hanya itu aja omongan kita. Kalau urusan Mama Feli lagi mau maki-maki kita, mau ngata-ngatain, ya orang kita udah klarifikasi gitu. Ada niatan berita saya juga abang pengen coba melaporkan seperti apa bang? Oh enggak melaporkan, maksudnya saya rembukan dulu sama keluarga. Apabila memang keterlaluan, ya mungkin bisa jadi kita melakukan tindakan hukum, upaya hukum gitu. Itu sih, kalau sekarang kan belum ada. Keluarganya Nadia juga kan sampai saat ini wawanya juga cuek-cuek aja gitu. Masih pada kegiatan yang biasa, nggak nganggap itu kayak seperti apa gitu, dampak sosial apa, nggak ada sih, karena memang prinsipnya keluarga kita orang Bima ini kan masa bodoh gitu, mau ngomong apa kayak gitu. Yang penting kalau gua nggak ngelakuin enggak gitu. Berarti nggak akan ambil. Nggak akan gitu. Ya? Kalau orang Bima ini kan ininya kuat, percaya, keyakinannya kepada agama itu kuat. Iya. Jadi nggak masalahin itu gitu. Gosip-gosip yang dianggap apaan gosip-gosip. Kata-kata yang sangat menyakitkan telah keluar dari Ibunda Felicia Tisu yang mengatakan jika Kaesang Pangarep menghilang begitu saja tanpa komunikasi yang jelas. Dan hal tersebut dilakukan oleh Ibunda Felicia Tisu di halayak publik yang mana dapat diakses oleh semua orang. Tentu saja, hal tersebut banyak yang menyayangkan karena orang tua jadi ikut campur atas masalah percintaan anaknya. Hal tersebut pun terlihat dari Kaesang Pangarep atas video klarifikasinya yang dituding oleh Ibunda Felicia Tisu menghilang atau istilah yang sedang tren saat ini dengan sebutan ghosting. Atas perbuatan Ibunda Felicia Tisu yang gembar-gembor di ruang publik, pakar ekspresi pun melihat dan menganalisis ada kekecewaan yang mendalam serta Kaesang merasa dipermalukan di depan umum. Berikut analisis dari pakar mikroekspresi. Beban ya, berat gitu buat dia. Dan wajar karena dia sadar, menurut saya cukup sadar bahwa apapun yang terkait dia itu dikaitkan dengan figur bapaknya gitu. Kita nggak bisa bilang dalam sebuah relationship, sebuah hubungan, bahwa seperempuan yang salah atau laki-laki yang salah, nggak bisa. Harus dilihat secara berimbang dan wajar nggak kemudian, pertanyaan itu, wajar nggak kemudian memutuskan untuk putus, memutuskan untuk lanjut, memutuskan untuk ghosting, memutuskan untuk gitu loh. Yang nomor 2 adalah malu karena masalah ini akhirnya jadi terbawa-bawa skala nasional, yang akhirnya bisa menutup ada konferensi apalah gitu yang pernah dengar, lupa gitu loh pokoknya, di luar sana lah gitu ya gitu. Maka ketika Ibunda Felicia Tisu terlihat emosi saat mengeluarkan unek-uneknya di dalam hati, perbuatan dan sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh Kaesang Pangarep dalam video klarifikasinya, yang menurut pakar mikroekspresi dapat mengontrol emosinya dan kekecewaannya terhadap pernyataan dari Ibunda Felicia Tisu. Menurut pakar mikroekspresi, sikap Kaesang Pangarep menghadapi masalah yang telah menjadi perbincangan nasional justru dinilai baik serta positif, di mana dapat menjalankan pembawaannya di depan publik dengan tenang dan bisa mengontrol emosinya. Nah, tapi logikanya adalah kalau misalnya apapun yang terjadi di bawah publik gitu, wajar karena kita bicara budaya juga ya. Kalau kita bicara budayanya orang mungkin Singapura, Singaporean gitu ya kan biasa pam asertif aja ngomong gitu. Sementara kita bicara budaya yang satunya budaya Jawa. Itu aja kalau dibilang dimaki-maki, gini buat lo yang belum pernah ngomong sama orang sana gitu segala macam, bisa jadi itu dianggap dimaki-maki, keras sedikit bisa jadi dianggap dimaki-maki atau memang dimaki-maki beneran gitu ya. Kaesang punya PR untuk benar-benar sekarang menyelesaikannya dengan baik-baik atau dengan asertif atau dengan lebih tertata secara strategi gitu. Buat saya kayak gitu. Dia nggak bisa berperilaku selayaknya orang biasa. Kenapa? Karena faktor kedua, bahwa masalah ini tidak terlepas dari di belakangnya Kaesang ada figur siapa. Banyak pihak yang menyayangkan jika kisah kandas atau putusnya hubungan asmara atau percintaan yang terjadi antara Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu harus menjadi perbincangan publik. Karena Ibunda Felicia Tisu berbicara yang cukup menggegerkan, membuat publik terkejut dan heboh.
Menurut pihak netizen yang menyayangkan tindakan dari Ibunda Felicia Tisu karena hubungan yang telah berakhir adalah urusan anak muda yang semestinya tidak boleh ikut campur, apalagi memberikan pernyataan yang membuat dan memperkeruh suasana. Hal tersebut diungkapkan oleh tenaga ahli kepresidenan yaitu Ali Mohtar Ngabalin yang menyayangkan tindakan Ibunda Felicia Tisu, apalagi harus membawa-bawa Presiden Jokowi atas putusnya hubungan percintaan Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu. Seperti dikutip dari detik.com, Ali Mohtar Ngabalin mengatakan seperti berikut ini. Biarlah ini, mereka sudah dewasa dan menjalani komunikasi sebagai teman dan sahabat. Jadi maksudnya jangan ada juga yang bawa nama Presiden Jokowi. Karena ini kan mana ada urusan orang tua, jadi jangan baperan dalam urusan ini. Tidak usah bawa di hati, kita juga punya anak-anak, sudah besar-besar. Kalau ada kawan yang mungkin dia bangun komunikasi dan lain-lain, gak pernah kita terlibat, cuma tanya perkembangan, bicara dan lain-lain. Tapi sampai bawa-bawa nama orang tua itu saya kira tidak usah. Jangan ada orang yang bawa nama orang tua, bawa-bawa nama Presiden Jokowi. Kisah putusnya percintaan antara Kaesang Pangarep dengan Felicia Tisu tak pelak membuat pendapat dan opini pro dan kontra atas apa yang terjadi. Jika netizen banyak yang menyayangkan sikap dari Ibunda Felicia Tisu, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh netizen kepada Nadia Arifta. Hujatan dan cacian diberikan oleh netizen kepada Nadia Arifta. Sehingga menurut pamannya kini psikologis Nadia Arifta sedang terguncang keras akibat mendapat bulian tajam dari netizen. Kalau menurut saya pribadi ini kan satu hal yang mungkin masih lumrah lah menurut kami. Ada satu orang yang memang kecewa karena hubungan tersebut. Ada juga orang yang memang bahagia, itu kan satu hal yang lumrah bagi saya. Jadi ini merupakan satu proses dalam satu peristiwa percintaan. Kalau tanggapan saya sih sebagai pihak keluarga Nadia, itu hal yang ya masih wajar juga sih. Karena kan biasa kalau di Indonesia ini kan tanggapan netizen ini pasti ada pro kontra gitu. Terlebih lagi mereka kan belum tahu tentang siapa Nadia yang sesungguhnya gitu, baru melihat dari luarnya saja, belum kenal secara spesifik, secara detail seperti apa Nadia kesehariannya dan latar belakangnya gitu. Kalau dari keluarga besar Nadia seperti kami ini nggak percaya begitu-gituan ya, nggak penting ya pelet-pelet apa segala itu, karena kita udah modern gitu loh. Dan banyak juga om-om paman-pamannya Nadia ini sudah jadi dosen, sudah profesor, sudah doktor gitu. Bahkan wawancara ini pun kenapa saya dipercaya oleh keluarganya Nadia, karena memang mereka tidak biasa dengan mekanisme seperti ini gitu loh. Seperti di wawancara TV atau apa. Mereka adalah orang-orang akademisi ya, yang memang benar-benar sehari-harinya sibuk dengan pendidikan gitu. Jadi mereka tidak masuk ke ranah ini gitu. Bahkan tadi pagi pun saya ditelepon ya memang sudah cukup lah Bang Firdaus untuk mengcounter itu, memberikan penjelasan agar keluarga kita tidak disepelekan oleh keluarganya Felicia Tisu, itu aja sih. Maka ketika hubungan asmara antara Kaesang dan Felicia Tisu sudah kandas dan telah menjadi sejarah, sudah sepantasnya baik Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu tetap harus menatap masa depan yang lebih baik dan terus memiliki harapan-harapan yang positif untuk kehidupan masing-masing. Kaesang Pangarep pun memiliki pandangan yang baik untuk pernikahan. Berikut salah satu pandangannya tentang konsep pernikahan dan tanggung jawabnya kelak setelah dirinya menjadi kepala keluarga. Ya, namanya laki-laki kan, kita kan juga kedepannya pasti menjadi kepala keluarga. Saya walaupun masih mahasiswa, tapi saya ya udah bersiap lah dari sekarang gitu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.